Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naila Salsabila dengan NPM akhir 169. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari analisis kepuasan kompensasi dari kuesioner yang sudah diisi oleh kerabat saya, yaitu Rina Rayu Sobandi, yang berprofesi sebagai guru dari sekolah dasar yang telah menjabat dan masa kerjanya itu kurang lebih dari sudah 16 tahun. Nah, dari hasil itu saya juga bakal memberikan beberapa pertimbangan tentang apa yang sebaiknya dilakukan institusi pendidikan untuk meningkatkan kepuasan kompensasi bagi si karyawannya. Nah, analisis ini saya buat sebagai bagian dari tugas praktikum manajemen SDM. Jika dilihat dari hasil skor, sebagian aspek kompensasi sebenarnya sudah dianggap memadai. Misalnya, kompensasi langsung berupa gaji pokok dinilai cukup memenuhi kebutuhan dasar, dan tunjangan yang diberikan juga dirasa cukup membantu. Sistem administrasi pembayaran pun dinilai sangat baik karena gaji dan tunjangan selalu diberikan secara konsisten dan tepat waktu. Tapi ada satu aspek yang paling menonjol sebagai titik masalah, yaitu kenaikan gaji. Nah, responden mengaku masih belum puas karena kenaikan gaji setiap tahun tuh nilainya kecil dan mekanismenya itu tidak jelas, tidak dijelaskan secara transparan. Nah, ini pun sangat wajar mengingat pekerjaan guru itu punya beban kerja yang berat dan tanggung jawab yang besar, apalagi dengan masa kerja yang sudah sangat lama. Nah, adapun beberapa pertimbangan yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan kompensasi bagi si karyawan, yaitu pertama, ada perbaikan mekanisme dan transparansi kenaikan gaji. Nah, bagian kenaikan gaji ini kan menjadi satu-satunya kelompok yang termasuk kategori yang belum puas. Nah, hal ini tuh menunjukkan beberapa hal seperti kenaikan gaji yang diterima belum sesuai harapan atau tidak terasa signifikan. Lalu mekanisme penilaian kenaikan gaji tidak jelas bagi si karyawan. Lalu penjelasan dari pihak sekolah atau dinas terkait soal kenaikan gaji masih kurang. Nah, agar kondisi ini bisa diperbaiki, sekolah atau instansi ini bisa sebaiknya ya bisa menyampaikan dengan jelas apa saja indikator yang menentukan kenaikan gaji ini, lalu melakukan sosialisasi secara berkala agar tidak ada informasi yang terlewat oleh guru, lalu menjelaskan proses kenaikan gaji sejak awal supaya guru ini tuh memahami alurnya dan tidak kebingungan gitu. Lalu yang kedua ada penguatan tunjangan dan fasilitas penunjang guru. Nah, walaupun tunjangan ini sudah mendapatkan skor puas gitu, tetap perlu adanya evaluasi secara berkala karena kebutuhan guru ini tuh bisa berubah gitu. Selain itu, dukungan fasilitas ini sangat berpengaruh pada kelancaran tugas mengajar. Nah, hal-hal yang bisa dan lebih bisa ditingkatkan lagi itu yaitu seperti tunjangan kesejahteraan seperti makan, transportasi, atau tunjangan operasional. Lalu ada tunjangan pengembangan kompetensi untuk mendukung peningkatan kualitas mengajar. Lalu ada fasilitas kesehatan yang lebih optimal dan mudah diakses gitu. Dan program pengembangan diri atau pelatihan yang relevan dengan kebutuhan guru gitu. Lalu yang ketiga ada menjaga konsistensi kebijakan kompensasi, itu responden ini tuh menilai bahwa kebijakan kompensasi ini yang berjalan di tempat kerja cukup konsisten. Agar kondisi ini tetap terjaga, sekolah atau dinas perlu melakukan seperti menghindari perubahan aturan mendadak tanpa penjelasan yang jelas. Lalu memastikan semua aturan diterapkan dengan adil ke seluruh tenaga pendidik. Dan menyiapkan SOP yang jelas agar tidak terjadi perbedaan pemahaman dalam pelaksanaannya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan kompensasi yang lebih terstruktur gitu. Itu meskipun
ini tuh meskipun sudah dinilai baik ya, sistem kompensasi ini tuh masih bisa dibuat lebih rapi dan teratur. Nah, tujuannya itu agar informasi tentang kompensasi itu mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu seperti meningkatkan kerapihan administrasi dan memanfaatkan sistem digital, lalu memberikan laporan kompensasi secara rutin setiap tahun, lalu memberikan perbandingan dengan sekolah lain agar kompensasi ini tuh tetap kompetitif. Selanjutnya ada penyesuaian gaji dengan kenaikan biaya hidup. Nah, sebagai tenaga pendidik, guru ini tuh membutuhkan kestabilan ekonomi. Karena itu, sekolah atau instansi pendidik itu terkait perlu memperhatikan seperti kenaikan harga kebutuhan sehari-hari, inflasi yang memengaruhi nilai nyata penghasilan, dan standar kehidupan yang layak. Nah, penyesuaian gaji itu berdasarkan kondisi tersebut akan membantu menjaga kesejahteraan guru, terutama untuk guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi gitu. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu responden merasa puas dengan kompensasi yang diterima, terutama terkait gaji pokok, tunjangan, serta sistem administrasinya. Namun, aspek kenaikan gaji masih perlu perhatian lebih karena dianggap belum jelas dan memadai. Jika mekanisme kenaikan gaji diperbaiki dan dibuat lebih transparan, serta tunjangan dan sistem administrasi terus dievaluasi, maka tingkat kepuasan guru dapat meningkat dan mendukung kinerja serta motivasi kerja dalam jangka panjang. Sekian penjelasan hasil analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.